bahwa sosialisme yang dipegang oleh Cokro adalah sosialisme yang dia gali dari ajaran Islam, berbeda dengan sosialisme yang kemudian dibawa oleh faksi komunis pada awal di dalam syarikat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada malam Ahad ini atau Sabtu malam, ini merupakan kebahagiaan bagi kami karena ini adalah peluncuran dan bincang buku dari Ustadz Kasman, guru kami di HMI kemarin dan juga di Pemuda Muslim Indonesia. Dan sekadar info, buku yang akan kita bincang ini Reinventing Cokro, Meneroka Ulang Serpi Pemikiran Adicita Jang Utama. Ada sekitar 24 tulisan yang dibincang oleh Ustadz Kasman, dan malam ini saya berharap teman-teman untuk kemudian antusias, lebih banyak merespons. Langsung saja, pertanyaan sederhananya, mengapa Ustadz Kasman mau membincang kembali sosok dari Cokro Aminoto? Nanti kita bincang lebih panjang lagi ngobrolnya, Ustadz. Silakan. Ya, suara saya bagus. Jelas, Ustadz, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah. Salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Alhamdulillah pada kita berkumpul dalam kondisi yang terganggu secara teknis. Teman-teman sekalian, langsung saja ya, karena waktu kita sudah agak lewat, terkait dengan alasan saya menulis buku ini. Sebetulnya pada awalnya karena ini kan sebetulnya buku kumpulan tulisan, jadi seperti di judulnya itu ada tertib pemikiran, karena memang buku ini adalah kumpulan tulisan terkait dengan beberapa hal yang dalam lingkaran Cokro sebagai pada awalnya ini tantangan dari teman-teman media online, khususnya di edinus.com, edinus.id. Jadi di edinus.id itu kemudian ada kolom khusus yang namanya Cokro Corner. Nah, di Cokro Corner itu saya diminta untuk mengisi dan sambil memanfaatkan waktu luang. Alhamdulillah ada beberapa tulisan yang terbit di kolom Cokro Corner. Inilah yang kemudian menjadi bahan utama dari buku ini. Kemudian beberapa tulisan lain itu juga ini berkat tantangan dari teman-teman di Harian Amanah, sebuah harian di Makassar yang sayang sekali pada hari ini sudah tidak terbit. Jadi redaktur opininya menantang saya untuk nulis, dan saya mencoba menjawab tantangan itu dengan mengirimkan beberapa artikel dengan menyisipkan perspektif Cokro, meskipun ya masih
sebatas mengutip satu dua pernyataan itu dalam tulisan. Nah, jadi ya seperti itu sebenarnya. Pada awalnya tidak ada niat untuk kemudian menerbitkan buku. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, karena kita sudah lumayan sampai 3-4 tahun yang lalu ya. Ini sejak 2015 sampai 2018 kayaknya ini tulisan yang tertulis di buku ini. Itu dari situ awalnya tantangan dari dua media itu. Yang pertama idnews.id dan yang kedua Amanah. Nah, setelah kemudian ini saya melihat wah mending dikumpulkan saja deh jadi buku daripada kemudian arsipnya tercecer, mending dicetak. Begitu saja sih. Saya kembalikan ke moderator. Ini konsennya ngobrol. Saya lupa tadi memberitahukan pada teman-teman. Jadi teman-teman yang membuat pertanyaan paling keren, paling gokil malam ini, insya Allah akan dapat satu buku langsung dari penulis. Silakan teman-teman yang di Makassar. Kalau misalnya ada yang, tapi siapapun, insya Allah ongkir ditanggung oleh pemenang. Ya, Ustadz, kita mulai berbicara ada sekitar 4 tulisan dan ini yang mau di satu kita mau melihat sebenarnya model Cokro mendidik 3 muridnya itu. Mungkin bisa diceritakan berdasarkan bidang-bidang. Halo, putus-putus. Halo. Ya. Bagaimana Cokro itu mendidik 3 muridnya, si Soekarno, termasuk juga Kartosuwiryo dan Musa itu. Jadi di Jalan Penilai kalau tidak salah, itu kan Soekarno mendidik 3 muridnya. Bagaimana kemudian terjadi perbedaan atau diferensiasi dari 3 orang ini dengan 3 pemikiran yang berbeda? Oh begitu. Iya, silakan Ustaz. Jadi apa ya? Kalau kita perhatikan sebetulnya memang Cokro ini menariknya adalah karena dia memberi kebebasan yang besar kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya. Bahkan sebetulnya kalau mau melihat proses interaksi antara Cokro dan orang-orang yang kemudian disebut sebagai muridnya itu, yang paling bisa disebut sebagai orang yang benar-benar dikader oleh Cokro itu sebenarnya Hamka. Oh, iya. Dalam konteks pemahaman perkederan kita dalam bentuk perkederan model pelatihan. Tapi kalau dalam ini karena kalau misalnya dengan Soekarno, dengan Kartosuwiryo dan kemudian yang lebih senior, misalnya seperti Muso, ini kan sebenarnya kayak semacam apa mampir dan menjadi teman diskusi saja bagi Cokro kalau misalnya Muso itu. Kalau misalnya Soekarno memang karena Cokro punya hubungan dekat dengan orang tua Soekarno. Jadi begitu Soekarno masuk Surabaya untuk sekolah, dititiplah di rumah Cokro itu yang di Gang Peneleh Surabaya itu, yang memang dikelola sebagai kos-kosan. Nah, disitulah Cokro kemudian sering mengajak diskusi anak-anak kosnya, mensuplai bacaan, dan mengajak mereka terlibat dalam aktivitas organisasi yang dikelolanya pada saat itu, Sarekat Islam. Nah, jadi proses pendewasaan sikap politik Soekarno itu tidak dibentuk melalui
misalnya model perkederahan formal yang kita sering lihat dalam organisasi-organisasi hari ini, misalnya ada pelatihannya dan lain sebagainya. Soekarno diikutkan langsung oleh Cokro dalam rapat-rapat akbar atau pergathering Sarekat Islam, sehingga Soekarno bisa melihat langsung, gini loh gaya seorang Cokro menghadapi massa, begini seorang Cokro orasi, begini Cokro mengelola organisasi. Nah, sampai kemudian beberapa waktu terakhir Cokro memberikan kesempatan kepada Soekarno untuk menggantikannya, misalnya mengisi rapat-rapat akbar apabila Cokro Aminoto berhalangan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Nah, kalau siapa namanya? Kalau misalnya Kartosuwiryo itu adalah seseorang yang secara formal di kader dan berinteraksi dengan Cokro itu melalui hubungan struktural organisasi. Jadi Kartosuwiryo itu menjadi sekretarisnya Cokro. Nah, kalau misalnya seperti Muso, Semaun itu mampir saja di Peneleh. Berdiskusi, kemudian bertukar pikiran terkait gerakan. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau mau bicara perkederahan yang lebih formal, ya si Hamka ya? Ya, karena memang Hamka pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh apa namanya? Cokro di Jogja ya? Islam. Yang dilakukan oleh Sarekat Islam dengan materinya cuma 3. Sosiologi, kemudian Islam, dan yang ketiga Islam dan sosialisme. Jadi masalah Islamnya diajarkan oleh Fahruddin yang tokoh Muhammadiyah. Kemudian sosiologi saya lupa siapa ya. Nah, Cokro mengajarkan Islam dan sosialisme. Dan pelatihan itu selama beberapa hari diikuti oleh Hamka. Dan itu di Jogja, Ustadz ya? Ya? Di Jogja. Hah? Halo. Pelatihan itu di Jogja, Ustadz ya? Pada saat itu. Waktu SI mengadakan pelatihan di Jogja yang bersama Hamka, maksud saya. Maksudnya di Jogja ya tempatnya, tempat pelatihannya itu. Ya, pelatihan yang diikuti oleh Hamka itu Jogja. Saya teringat dengan bukunya Haidar Musyafa, di bukunya Buya Hamka. Ternyata memang Buya Hamka sangat besar juga dipengaruhi oleh pemikiran dari Cokro Aminoto. Ya. Baik, jadi teman-teman yang mau berkomentar, silakan berkomentar. Insya Allah pertanyaan yang paling bagus, pertanyaan paling gokil, pertanyaan paling keren, insya Allah akan dapat buku ini langsung dari penulisnya. Saya butuh penjelasan, Ustadz. Jadi walaupun sebenarnya sudah dibaca beberapa ini, kita juga butuh penjelasan langsung dari Ustadz Kasman berkaitan dengan mungkin bisa bercerita tentang bagaimana Cokro mendapatkan pemikiran dari sosialisme dan Islam gitu. Kalau Islam mungkin kita bisa pahami, tapi kalau buku-buku tentang sosialisme dan sebagainya itu butuh ini. Silakan, Ustadz. Nah, apa ya? Terkait dengan pemikiran Cokro itu sebetulnya tidak bisa lepas dari konteks historis di mana kemudian Cokro beraktivitas. Jadi pada Cokro itu kan gabung ke Sarekat Islam itu di tahun tahun 1912. Jadi Cokro gabung ke Sarekat Islam itu 1912. Kemudian pada 1914 dia menjadi ketua. Dia menjadi ketua Sarekat Islam dan
pada awalnya kan Sarekat Islam itu ketika masih bernama Sarekat Dagang Islam itu kan orientasi gerakannya lebih ke ekonomi. Nah, pasca masuknya Cokro dengan mendorong gerakan Sarekat Islam itu agar lebih luas, maka jumlah kader Sarekat Islam itu meningkat, aktivitas Sarekat Islam meningkat, dan itu merambah sampai kepada kalangan petani, kalangan buruh, dan aktivitasnya sudah lebih bercorak gerakan politik. Nah, kemudian pada tahun 1916 itu Cokro kemudian mulai secara serius berbicara tentang nasionalisme. 1916 itu berbicara tentang nasionalisme kuat. Di situ kemudian Cokro menerbitkan sebuah artikel Islam dan Nasionalisme. Jadi Cokro tidak langsung bercorak sosialisme. Jadi ini mungkin juga pengaruh dari realitas eksternal yang harus dijawab ya. Karena pada tahun 1916 itu isu nasionalisme sudah mulai kencang di internal Sarekat Islam Indonesia. Bahkan yang mempelopori penggunaan istilah nasional itu secara resmi adalah Sarekat Islam. Jadi mereka dengan berani menggelar National Congress. Jadi mereka menggelar Kongres Nasional dan itu belum digunakan oleh organisasi lain. Selain SI ya. Sarekat Islam Sentral, Sarekat Islam Indonesia menggunakan istilah nasional. Nah, mereka menggelar Kongres Nasional, National Congress, kemudian pada Kongres Nasional yang kedua Sentral Sarekat Islam Indonesia itulah Cokro memperkenalkan istilah self-bestur, berpemerintahan sendiri. Nah, jadi sebenarnya isu untuk mendorong kemerdekaan politik Hindia itu secara secara resmi digaungkan oleh Sarekat Islam pada tahun 1916 melalui Cokro, kemudian di dalam Kongres Nasional Sarekat Islam Indonesia. Di dalam buku ini kan ada ya tentang self-bestur. Self-bestur ada. Self-bestur atau proklamasi ala Cokro. Ala Cokro Minoto. Nah, iya. Jadi pada tahun 1916 itu Cokro sudah teriak tentang berpemerintahan sendiri. Ya memang kemudian kita tidak bisa membayangkan bahwa self-bestur yang dalam angan-angan Cokro itu seperti yang kemudian diproklamirkan oleh Soekarno. Ya. Pada saat itu ketika cengkeraman self-bestur itu adalah hasrat dari Cokro untuk mendorong agar Hindia ini punya pemerintahan sendiri meskipun belum sepenuhnya lepas dari pemerintahan Belanda. Tapi hasrat untuk kemudian berpemerintahan sendiri itu sudah terbangun di era di Islam yang itu masih isu yang diangkat oleh Cokro adalah isu nasionalisme. Isu nasionalisme. Jadi pada tahun 1919 itu Cokro mendorong self-bestur. Kemudian terkait dengan yang sosialisme ya. Iya. Jadi setelah mendorong isu nasionalisme itu yang kemudian
berbasis Islam. Jadi nasionalisme yang dibangun oleh Cokro itu adalah nasionalisme Islam. Islam. Di sisi yang lain, ya, yang pertama bahwa itu dilandasi oleh memang secara psikologis Cokro orang Islam, dan kemudian dia banyak bersentuhan dengan isu-isu gerakan Islam internasional. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah pendekatan dialektika historis yang menarik sebetulnya, karena Cokro memilih menggunakan ideologi Islam sebagai ideologi gerakan karena pada saat itu memang Islam menjadi agama anutan mayoritas, bahkan sampai hari ini kan menjadi agama anutan mayoritas dari masyarakat Hindia pada saat itu. Sehingga logika sederhananya adalah bahwa apabila Islam berhasil disatukan, maka Nusantara ini bersatu. Karena mayoritas warga kaum pribumi pada saat itu beragama Islam. Nah, itu pendekatannya di situ, sehingga kemudian Cokro memilih Islam. Kemudian yang kedua, pada tahun 1917 kemudian itu kan sudah mulai kencang gerakan politik etis. Nah, pada saat itu Cokro melempar pemikiran tentang bahwa isu nasionalisme, zelfdestur, dan Islam dan nasionalisme ini bisa digaungkan dengan memanfaatkan politik etis. Makanya yang ujung tombak politik etis itu kan edukasi, salah satunya edukasi kan, pendidikan. Nah, Cokro kemudian menulis artikel tentang tentang pendidikan nasionalis khusus Muslim National on the Reach. Jadi 1917 itu Cokro mendorong Muslim National on the Reach sebagai respon terhadap politik etis, memanfaatkan ruang pendidikan sebagai ujung tombak politik etis Belanda. Nah, jadi isu-isu tentang self-destur perlu disosialisasikan melalui Lanjut, Sat. Nah, halo. Sorry. Ya, bagus. Bagus. Nah, tentang Islam dan sosialisme. Jadi pada akhir tahun 1918 1919 sampai 1920 itu sudah mulai ada gesekan sebenarnya antara corak gerakan ya. Karena pada 1917 itu Nasional Kongres Serikat Islam di Jakarta, di Batavia, itu isu-isunya sudah berbicara tentang buruh. Nah, jadi memang ada semacam tarik-menarik antara isu gerakan komunis dengan itu 1917 itu sudah terasa. Nah, sampai pada tahun 1919 segala macam, bahkan di beberapa buku tentang syarikat Islam itu tentang syarikat Islam ditulis bahwa bahkan di National Kongres Syarikat Islam Indonesia itu spanduk-spanduknya seperti misalnya tertulis bersatulah kaum melarat. Kalau di
komunis itu kan bersatulah kaum buruh gitu. Di situ bersatulah kaum pelarat. Nah, isu-isu itu mulai naik. Apalagi memang basis gerakan Sarekat Islam tidak lagi sekedar pedagang batik, tapi sudah bergeser pada pabrik buruh, pabrik gula, kemudian buruh kereta api. Nah, jadi itu sudah menjadi basis gerakan Sarekat Islam. Nah, itu kan tarikannya dengan perebutan massa dengan gerakan yang kiri kan menjadi kencang. Nah, sampai pada tahun 1921 itu gesekan itu menjadi makin kencang. Kenapa? Karena sebenarnya kan gesekan antara kubu SI Semarang yang dimotori oleh Semaun, yang dikutai oleh Semaun, kemudian kubu Islamisme seperti siapa? Kiai Haji Agus Salim, kemudian Abdul Muiz itu kurang serak dengan kehadiran kubu komunis dalam Sarekat Islam. Nah, bertepatan momentumnya dengan dipenjaranya Cokro. Nah, ada yang menganalisis bahwa memang ini kerjaan Cokro ini sengaja ditahan dengan alasan yang dibuat-buat sebetulnya. Jadi Cokro dikait-kaitkan dengan pemberontakan kaum tani di Toli-Toli dan gerakan Sarekat Islam Afdeling B di Jawa Barat. Ada sekelompok petani yang kemudian menolak bayar pajak. Afdeling B itu diasumsikan seperti semacam Sarekat Islam gerakan bawah tanah. Nah, kemudian Cokro ditahan, tapi kemudian ternyata belakangan dilepas. Itu setelah Sarekat Islam pecah. Maka ada yang menganalisis bahwa Belanda aja menahan Cokro supaya Sarekat Islam ini pecah. Nah, 1921 Kongres Sarekat Islam itu Cokro dalam penjara. Yang memimpin kongres adalah Abdul Muiz dan Kiai Haji Agus Salim. Nah, pada saat itu 1921 itulah ditetapkan disiplin partai. Iya. Para kader diberi pilihan mau tetap di atau kemudian Islam. Nah, maka Sarekat Islam cabang Semarang kemudian menjadi Sarekat Rakyat, karena sebenarnya Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih itu tidak pernah ada secara formal ya. Yang ada itu kemudian Sarekat Rakyat. Halo Ustadz, bisa kita ulang? Yang ada adalah Sarekat Rakyat dengan yang ada, jadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih itu adalah peristilahan sosiologis. Yang ada itu Sarekat Islam cabang Semarang kemudian menjadi Sarekat Rakyat. Nah, Sarekat Rakyat ini kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis. Gitu. Partai Komunis Jawa Timur menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, sekeluar Cokro dari penjara, disitulah kemudian Cokro melihat bahwa pasca penegakan disiplin organisasi ini, gerakan Sarekat Islam ini menjadi kayak seperti hambar begitu. Karena kan radikalisasi gerakan Sarekat Islam itu kan kemudian selama ini salah satu faktor yang pengaruhnya karena ada lempar keluar, maka gerakan Sarekat Islam dianggap kurang greget oleh Cokro. Nah, maka kemudian Cokro ada ada sebuah pernyataan, tapi saya juga belum mendapatkan kutipan langsungnya ya, bahwa itu benar-benar diucapkan oleh Cokro. Sarekat Islam sedang sakit dan obatnya adalah sosialisme. Nah, untuk menjawab dan memberi obat kepada Sarekat Islam itulah Cokro menulis Islam dan Sosialisme. Yang menarik adalah bahwa Cokro menginjeksikan sosialisme kembali ke dalam Sarekat Islam
tetapi sebuah sosialisme yang baru. Jadi sosialisme yang diinjeksikan oleh Cokro ke dalam syarikat Islam pasca ditinggalkannya oleh komunis, itu adalah sosialisme yang berbasis pada ajaran Islam. Nah, makanya kemudian saya melihat bahwa ini menarik. Ya meskipun memang tidak sistematis tulisan Hasan Hanafi yang akademisi misalnya, yang Al-Yasar Al-Islami. Tapi kalau kita membaca Islam dan sosialisme itu, kita menemukan pemetaan yang mirip, misalnya tentang bahwa menurut Cokro di dalam Islam dan sosialisme itu kan bahwa Islam itu pada awalnya bercorak sosialis, yang membuat kemudian Islam kehilangan karakter sosialisnya itu adalah Muawiyah. Jadi jelas dia sama dengan pemetaan, misalnya Hasan Hanafi mengatakan bahwa yang kanan adalah Muawiyah, yang kiri Ali misalnya. Nah, di dalam Islam dan sosialisme Cokro secara tegas menyebut bahwa yang membuat Islam kehilangan roh sosialisme itu adalah Muawiyah. Itu dalam Islam dan sosialisme. Nah, jadi itu tentang Islam dan sosialisme. Bahwa sosialisme orang Cokro adalah sosialisme yang dia gali dari ajaran Islam. Berbeda dengan sosialisme yang kemudian dibawa oleh faksi komunis pada awal di dalam syarikat Islam. Itu. Nah. Ustadz, terkait itu, ini tentang itu. Iya, ada pertanyaan ini, pertanyaan dari warganet, dari Ustadz Said, katanya figur intelektualitas Cokro pada akhirnya jauh tenggelam dibandingkan pengaruh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan NU-nya. Bagaimana Anda melihat fakta itu? Iya, karena tidak bisa dimungkiri bahwa sekarang kan yang besar adalah NU dan Muhammadiyah. Di mana pengaruh besarnya dulu Cokro gitu, secara intelektualitas. Silakan, Ustaz. Nah, terkait dengan itu ya, tentang kenapa kemudian Cokro tenggelam. Padahal yang menarik adalah sebetulnya sampai pada tahun 1922, jadi 1921 tadi kan ada disiplin partai yang kemudian menendang, memberi pilihan kepada kader syarikat Islam dan juga kader komunis, ya kan? 1921. Nah, pada 1912 disiplin organisasi ini juga diterapkan kepada Muhammadiyah. Jadi sebelumnya itu ada semacam kesepakatan tidak tertulis sebenarnya bahwa kalau kader Muhammadiyah ya kader syarikat Islam, kader syarikat Islam ya kader Muhammadiyah. Itu ada kesepakatan tidak tertulis seperti itu. Bahkan Muhammadiyah yang melakukan pembinaan, syarikat Islam yang bersuara secara politik. Makanya di dalam Hufbestur Syarikat Islam, pengurus pusatnya Syarikat Islam itu, Cokro Aminoto ketua, salah satu di situ adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Dahlan itu ketika pengurus Muhammadiyah, dia salah satu pengurus pusat Syarikat Islam Indonesia. Kayak gitu. Karena pada saat itu Syarikat Islam ya Muhammadiyah Syarikat Islam anggotanya. Nah, tapi kemudian belakangan pertengahan 1920-an kemudian juga terjadi gesekan karena perbedaan isu terkait misalnya posisi Ahmadiyah. Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji dan Cokro Aminoto itu terbuka terhadap Ahmadiyah. Bahkan menurut Kiai Haji Agus Salim yang orang kedua setelah Cokro di Syarikat Islam ya, menganggap bahwa salah satu tafsir Al-Quran yang perlu dipelajari dan sejalan dengan ilmu pengetahuan itu adalah tafsir Ahmadiyah, milik Muhammad Ahmadiyah. Dan Cokro menerjemahkan tafsir itu ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Tapi kemudian ditolak diterjemahkan oleh Majelis Ulama pada saat itu. Majelis Ulama yang ada pada saat itu
menolak sehingga Cokro menerbitkan sendiri melalui Majelis Ulamanya Syarikat Islam. Itu pun kalau tidak salah cuma 10. Karena pimpinan-pimpinan Syarikat Islam menganggap bahwa Islam yang maju, Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, Islam yang sesuai dengan ilmu pengetahuan itu adalah Islam yang sesuai dengan tafsir versi Ahmadiyah tadi. Nah, kemudian terkait dengan kenapa dalam perkembangan Syarikat Islam tenggelam, karena sebelum kemerdekaan pada tahun 1940-an awal, sebelum kemerdekaan, beberapa tahun sebelum kemerdekaan itu, Syarikat Islam Indonesia memasuki yang namanya apa istilahnya itu, masa uzur. Jadi mereka tidak membubarkan diri, tetapi tidak melakukan aktivitas organisasi. Dengan berbagai macam alasan, organisatoris Syarikat Islam Indonesia kemudian memvakumkan aktivitas. Baru setelah kemerdekaan dibangkitkan lagi. Tapi organisasinya tidak dibubarkan, aktivitasnya yang ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bangkit kembali, Syarikat Islam Indonesia kan ikut pemilihan umum kan? Tahun 55. Iya, betul. Dimenangkan oleh Masyumi ya. Masyumi, kemudian iya. Betul Masyumi. Kemudian apa namanya, PNI, kemudian iya betul. PKI. Termasuk kan PKI masuk, ya betul. Nah, Masyumi, PNI, PKI sama Partai NU. Iya betul. Nah, pada saat itu PSI juga ikut pemilu, ikut masuk dalam konstituante hasil pemilu 55. Nah, jadi Partai Syarikat Islam Indonesia itu kemudian tetap berdialektika sampai mengalami masalah pada tahun 1972. 1972 itu ada seperti yang diulas oleh Ibu Valina Singka di skripsi yang diterbitkan Yayasan Obor itu masalah Syarikat Islam kemudian mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan intervensi dari pemerintahan Soeharto sampai kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia itu pecah. Dan sampai hari ini ormasnya juga pecah kan. Jadi pasca mengubah diri menjadi ormas dia pecah, ada Syarikat Islam, ada Syarikat Islam Indonesia. Tapi kan kita tidak membahas itu ya. Untuk kita fokus pada buku. Kemudian tidak berkembang besar seperti dengan NU dan Muhammadiyah karena itu tadi pasca perpecahan kemudian lembaga-lembaga yang kemudian mensosialisasikan pemikiran Cokro seperti lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu kan amburadul pengelolaannya. Seperti Bapak rasakan sendiri kan, bagaimana mahasiswa Universitas Cokroaminoto itu tidak mengenal siapa Cokro. Betul sekali. Beda dengan kemudian di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah, betul. Proses sosialisasi ide-ide pemikiran dan ketokohan Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hasyim Asy'ari itu tetap terjadi secara simultan. Sementara di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian menggunakan nama Cokro, baik berafiliasi ke Syarikat Islam Indonesia maupun kemudian berafiliasi ke yayasan-yayasan yang berdiri secara independen, itu tidak lagi secara serius mensosialisasikan ide dan pemikiran Cokro. Begitu Pak. Saya kembali. Sip, semoga Ustadz Said mendengarkannya juga. Ini ada dari Ahmad _10_10 garis bawah. Jadi kalau dalam bahasa internet itu Ahmad.10.10 soal trilogi yang selalu, ini ada komentarnya Ustaz dari Ahmad. Soal trilogi yang selalu dijadikan jargon di SI, sebersih tauhid, setinggi ilmu dan sepandai siasa.
Apa yang melatar belakangi sehingga trilogi ini hadir dan menjadi jargon, ya slogan dan sebagainya lah. Silakan. Ya, eh, ini ya dipengaruhi oleh seperti yang saya bilang tadi ya terkait dengan arus pemikiran Cokro. Yang pertama masalah Islam nasionalisme, kemudian Islam dan sosialisme. Nah, pasca menerbitkan Islam dan sosialisme itu kemudian pemikiran-pemikiran Cokro memang sudah mulai fokus ke Islam. Yang pertama gerakan nasional itu sudah mulai terkonsolidasi, dan pertanyaan yang dijawab oleh Cokro adalah ke arah mana Indonesia merdeka ini mau dilabuhkan. Nah, ini sudah kelihatan dalam Islam dan sosialisme sebetulnya. Dalam Islam dan sosialisme itu Cokro Aminoto sudah membangun idealisasi peradaban Islam, terutama yang dicontohkan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Itu terus oleh Nabi dan Khulafaur. Itu sudah dicontohkan idealisasi peradaban Islam. Kemudian itu 1924 terbitnya. Pada tahun 1927 Cokro menulis buku tentang tarik agama Islam. Ini mengulas lebih jauh lagi tentang idealisasi peradaban Islam yang ingin diwujudkan dan diinjeksikan ke dalam Indonesia merdeka. Dan memang pada saat itu Cokro mulai berpikir tentang bahwa orientasi perjuangan nasional kita itu memang Islam. Sudah mulai mengental Islamisasinya, apalagi ketika kemudian faksi komunis itu sudah keluar kan. Nah, kemudian pasca Kongres Pemuda, yang Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda itu kan Oktober kan? Oktober 2008. Nah, pasca itu 1 tahun kemudian di bulan November, Masyarakat Islam Indonesia mendirikan Pemuda Muslim Indonesia. 25 November 1928 itu didirikan Pemuda Muslim Indonesia yang banyak diisi oleh kader-kader Jong Islamitan Bond, JIB, yang berpartisipasi banyak juga di dalam Kongres Pemuda. Nah, pada akhir tahun di Desember 1928 itu Cokro berpidato di depan kongresnya Jong Islamitan Bond, dan Cokro sudah mendorong tentang bagaimana memang puncak kebenaran perkembangan sains itu Islam. Jadi itu kelihatan di dalam yang kemudian diterbitkan oleh Yayasan Peneleh itu, yang memeriksa alam kebenaran. Itu kan sebenarnya pidatonya Cokro di depannya Jong Islamitan Bond di Desember 1928. Itu berbicara tentang bagaimana bahwa puncak kemanusiaan itu adalah menyembah kepada Tuhan. Kemudian perkembangan sains itu makin kesini itu makin membuktikan kebenaran Islam. Memang Cokro pada saat itu makin Islam. Kemudian mendorong kesadaran Islam itu masuk menjadi program di dalam gerakan Partai Sarekat Islam Indonesia. Cokro kemudian pada tahun 1931 menulis program asas dan program tanzim Partai Sarekat Islam Indonesia. Ini kayak semacam ideologinya gerakan Sarekat Islam Indonesia. Ya. Nah, di program asas itu berbicara tentang ide-ide pokok terkait apa yang menjadi program yang harus diperjuangkan secara abadi, bahasa kasarnya begitulah, oleh Sarekat Islam Indonesia. Ada yang pertama itu tentang persatuan umat. Jadi menurut Cokro
yang paling mendasar itu persatuan umat. Mhm. Persatuan umat Islam sedunia. Kemudian untuk mewujudkan persatuan umat Islam sedunia itu harus ada persatuan umat Islam Indonesia. Nah, untuk mewujudkan persatuan umat Islam Indonesia dibutuhkan sebuah organisasi yang bekerja. Maka disitulah kenapa Partai Sarekat Islam Indonesia ini tetap ada dan tidak bisa dibubarkan karena tujuannya belum tercapai kan. Jadi itu tadi, persatuan umat Islam sedunia membutuhkan persatuan umat Islam Indonesia, persatuan umat Islam Indonesia membutuhkan kehadiran organisasi, dan organisasinya adalah Partai Sarekat Islam Indonesia. Nah, yang kedua adalah kemerdekaan umat. Jadi setelah umat ini bersatu, maka mendorong umat untuk mewujudkan kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional. Setelah Indonesia merdeka ini mau diapain? Cokro membahas dalam program asas itu tentang bentuk negara dan model pemerintahan. Jadi bentuk negara seperti apa yang diwujudkan oleh Sarekat Islam, bentuk pemerintahnya seperti apa. Nah, setelah itu Cokro membahas lagi bagaimana kerjanya nih pemerintahan. Nah, kerjanya itu adalah tentang masalah ekonomi, masalah politik. Nah, di situ banyak membahas mengenai bagaimana model politik, bagaimana model ekonomi yang ditawarkan oleh Cokro. Nanti bisa dibahas di lain waktu ya, terkait dengan ide-ide ekonomi, ide-ide pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian masalah persamaan hak, kemudian masalah kemerdekaan sejati. Nah, yang ditanyakan Ahmad tadi itu tentang trilogi itu kemudian menjadi bagian kedua dalam program asas dan program tanzim. Namanya program tanzim atau program perjuangan. Nah, program perjuangan itu terbagi dua. Yang pertama terkait dengan landasan gerak perlawanan. Jadi untuk melaksanakan program asas tadi, apa yang melatari gitu? Apa yang melatari Sarekat Islam Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia untuk mewujudkan persatuan umat, mewujudkan kemerdekaan nasional, gitu. Nah, disitulah kemudian Cokro menulis bahwa Partai Sarekat Islam Indonesia ini menyandarkan perlawanannya pada satu, sebersih-bersih tauhid. Yang kemudian yang kedua bersandar pada ilmu. Yang ketiga bersandar pada siasa. Jadi Cokro sebenarnya kalau dalam program asas, dalam program tanzim itu tidak menulis tentang setinggi-tinggi ilmu dan secerdas siasa. Yang ada itu bersandar pada sebersih-bersih tauhid. Itu kata tekstualnya begitu, sebersih-bersih tauhid. Kemudian yang kedua bersandar pada ilmu. Yang ketiga bersandar pada siasa. Gitu. Siasa. Nah, ya. Nah, memang yang menjadi kekeliruan selama ini karena pernyataan ini selalu dikutip tapi kemudian dibolak-balik. Setinggi-tinggi ilmu, semurni tauhid dan pintar-pintar siasa. Jadi dia mengedepankan ilmu sebelum tauhid. Kalau di dalam pendekatan Cokro, di dalam program tanzim itu tauhid dulu baru ilmu. Jadi bertauhid dulu baru ilmu. Karena konstruksi ilmu yang ditawarkan oleh Cokro yang menjadi landasan perjuangan itu ya harus berbasis tauhid. Jadi dia Cokro memang mendorong model keilmuan dan epistemologi sendiri. Kalau misalnya kita membaca Ismail Raji Al-Faruqi dan semacam-macamnya yang islamisasi sains itu sudah ada dalam ide-ide Cokro dalam program asas dan program tanzim. Begitupun dalam memeriksa alam kebenaran di pidatonya di depan JIB, Kongres JIB 1928. Itu sudah ada ide tentang islamisasi sains. Itu tinggal dielaborasi lebih jauh lah nanti. Ya malam ini kan baru mencoba menemukan kembali ide-ide besar itu ya. Nantilah kita ulas lebih jauh. Asik. Berarti berutan gitu. Model tauhidnya kayak gimana, kemudian perspektif tauhidnya seperti apa, model keilmuannya bagaimana, dan siasanya seperti apa. Itu, nah kalau kemudian menjadi tenar karena memang jargonnya bertenaga begitu ya. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, secerdas siasa.
Hmm. Begitu, Ustaz. Justru yang selama ini orang menganggap itu yang pertama adalah setinggi-tinggi ilmu, Ustaz. Iya, Ya, iya, 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 iya. Padahal justru tadi sebersih-bersih tauhid dulu. Hmm. ada status Facebook, ada komentar di Facebook yang terkait dengan ini dan logikanya sama. Itu juga karena dipengaruhi oleh pernyataan itu dikutip dalam film kan? Filmnya Cokro kan menggunakan Iya, iya, logika iya. itu. Hmm, Dalam hmm, hmm, filmnya hmm, hmm. menggunakan logika itu mengedepankan ilmu dulu. Hmm, 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 hmm. Padahal kalau dalam dokumen program Tanzim tauhid dulu. Jadi memang bersifat deduktif ya. Ya, Iya, 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 iya. Hmm, hmm,